poros Tanjung Margo ke Inabang. Oke, sahabat Sumberja dimanapun Anda berada, kembali lagi ya dengan Sumberja. Saat ini Sumberja sudah bersama ya dengan masyarakat Desa Lunas Jaya dan perwakilan warga Desa Lunas Jaya yang tadi pemaparan kan? Sudah dilaksanakan. Ya, sudah dilaksanakan pemaparan terkait hasil uji mutu ya, baku mutu operasional PT Serpo Lintas Raya di kilometer 36 Desa Lunas Jaya, Kecamatan Tanah Abang. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan mereka. Oke, selamat siang saudaraku. Selamat siang Sumberja. Ya. Jadi hasil tadi sudah hasil dari diskusi tadi kan rapat sudah selesai ya. Secara apa ya ngebilangnya? Secara umum atau secara hukum, apakah masyarakat melalui perwakilan masyarakat menerima dari hasil pemaparan tadi? Ya, yang jelas kita tidak puas dengan hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup sama Dinas Kesehatan. Ya. Ketidakpuasannya di mana? Ketidakpuasannya adalah pelaksanaan uji dari uji kebisingan, air, lingkungan terutama udara juga itu kita banyak salah kaprahnya kalau saya katakan ya, banyak salah kaprahnya karena makanya tadi dalam saya bilang antara pemerintah dengan kita ini kayak punya mazhab hukum yang beda gitu loh. Gitu loh. Pemerintah bilang itu tuntutan kita itu apa yang mereka laksanakan itu berdasarkan tuntutan kita yang bunyinya itu ini apakah operasional PT Serpo itu berdampak pada kesehatan. Nah dari sini kan pemerintah tuh nggak sadar gitu kan, sadarnya adalah iya sekarang mungkin nggak ada dampak, tapi 5, 10, 15 tahun lagi tentu akan berdampak. Ya, artinya gitu pemerintah tidak melihat itu secara komprehensif. Enggak, nah lucunya lagi yang diperiksa itu kan kayak air nih, yang diperiksa tuh sumur. Air sumur warga di sekitar warga kan? Air sumur warga dan itu pun di dalam ditutup di dalam rumah warga. Bukan yang di sungai. Iya. Padahal kalau kita ngacu ke undang-undang yang namanya lingkungan hidup itu air yang tercemari itulah yang mestinya di anak sungai itu tadi yang mestinya dibawa ke lab untuk diuji baku mutu lingkungannya. Iya. Gitu loh. Karena kan asasnya kan kita berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, gitu loh. Nggak tahu saya kenapa pemerintah tuh nggak paham di situ loh, nggak paham. Iya. Logika berpikirnya di mana tuh saya kurang paham. Dan waktu pemaparan juga waktu kita berita acara itu dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pali itu bilang 5 meter, ketinggian stockpile itu 5 meter. Iya. Tapi direvisi lagi Pak, yang bener Pak 5 meter. Jangan-jangan bukan 5 meter tuh. Coba dicek lagi gitu kan. Berdasarkan UKL UPL-nya gitu kan. Akhirnya direvisi sesuai dengan UKL UPL yang ada di KM 36. Iya. Nah kalau memang kita mau bicara hukum ya sebutin dong UKL UPL nomor berapa kan gitu nih. Iya. UKL nomor berapa, ini berapa, dan yang tahu banget itu kan warga. Yang tahu banget tuh kan masyarakat tuh. Itu loh. Pemerintah kan nggak tahu nih, nggak pernah datang ke lokasi. Ke lokasi kan sesekali doang kan datang ke sana kan. Gitu. Apakah benar mereka sesuai dengan UKL UPL-nya atau enggak? Iya. Itu loh. Nah dari pemaparan tadi juga itu kan kelihatan banget. Oh artinya mereka selama ini melakukan sebuah pelanggaran. Iya. Kan gitu. Contoh kata gini, ada rekomendasi yang diberikan oleh lingkungan hidup. Rekomendasinya 1, melakukan penyiraman.
Dua, melakukan pengikisan stok file itu. Artinya kan itu udah nggak sesuai dengan pengajuan izin mereka di UKL-UPL tuh kan. Iya. Nah, itu kan tugas pemerintah tuh, bukan tugas Iya. masyarakat sebenarnya. Mm-mm. Dan kita tuh malah membantu masyarakat, membantu pemerintah. Mm-mm. Jangan diputer-puter giling gitu. Kemarin maaf potong Bung Dedi. Kemarin ada ini apa? Pengawalan ini dari internal ini apa dia? Lembaga atau masyarakat yang ikut mengawal kan waktu kemarin dilakukan uji oleh tim dari pemerintah dari lingkungan hidup kemarin. Ya, ada pengawalan, cuman kan kita yakin bahwa pemerintah itu kan berpihak sama kita nih, Iya. berpihak ke masyarakat nih, masyarakat yang kena dampak nih, Iya. itu loh. Mm-mm. Mestinya ya kita tahu lah mas ya, kemampuan kita seberapa sih, Iya. gitu kan. Kita punya batas kemampuan yang mereka seharusnya lebih tahu, lebih paham. Iya. Jangan dijadikan kita ini kayak ya saya sih merasa ketika tadi itu dilakukan pemaparan, diskusi tadi itu, kita saya nih kayak lawyer, saya ngadepin dua lawan, hakim sama hakim sama jaksa. Iya, saya pusing nih. Aduh, lawan saya dua nih. Kenapa? Dasar saya bilang lawan saya dua. Dan tadi aja kita punya asas hukum yang beda. Mestinya itu sama, dan mestinya kan pemerintah itu dasarnya kan turunan dari undang-undang. Gitu loh. Dan kita laksanakan dong pasal 28H Undang-Undang Dasar 45 kan gitu nih. Ya kalaupun ada pendampingan waktu itu ya kita tahu lah gitu kan. Mereka yang lebih paham seharusnya kayak gimana. Pak Kasat tadi bilang data yang dihasilkan ini kayak ahli. Kayak dokumen gitu kan. 184 KUHP. Benar. Tapi saya tunjukkan satu foto pencemaran sungai di sana. Buat saya ini adalah data paling konkret, Pak. Iya. Ada yang pencemaran di sana, gitu loh. Nah, jadi ya jangan diputer-puter karena ada operasional itu berdampak kesehatan. Yang jelas kan adanya operasional itu kemudian terjadi kerusakan lingkungan. Karena ada kerusakan lingkungan, jelas nanti kedepannya akan berdampak pada kesehatan. Kan gitu, Bang Ijal. Iya. Kalau saya sih sedikit saja ya. Secara keseluruhan kami sepakat dari aliansi bahwasanya hasil hari ini kami keberatan, dan satu lagi bahwasanya hasil hari ini bukan hasil yang bersifat final. Kita telah sepakat di tanggal 10 Februari kemarin bahwasanya ada tes uji mutu baku yang kedua itu di musim kemarau. Artinya hasil hari ini bukan merupakan hasil yang bersifat final, akan ada. Terus lagi yang mesti digarisbawahi bahwasanya kami dari aliansi sudah dipastikan tidak akan berhenti sampai di sini. Menurut kami perjuangan kami ini adalah perjuangan yang dititipkan oleh Tuhan. Kami atas dasar kemanusiaan berjuang tanpa pamrih, tanpa embel-embel untuk pribadi. Kami murni bergerak untuk kemaslahatan umat. Mungkin itu saja dari kami. Nah, ini tadi saya mengutip bahwasannya saat dilakukan uji lab, jadi batu bara itu disiram tadi ya. Nah, disiram. Apakah penyiraman itu saat dilakukan pengujian mutu itu atau sebelumnya sudah dilakukan penyiraman, atau memang penyiraman itu setelah dilakukan pengujian, penyiraman terus berjalan ya kan? Kalau dari info yang diterima seperti apa? Kalau kami punya data sebelum dan pasca setelah adanya tes uji mutu baku terkhusus dengan adanya pencemaran lingkungan udara ya.
penyiraman sebelum adanya tes uji mutu baku itu penyiraman bisa mungkin ada lah sedikit, tapi tidak sebegitu cekatannya dengan adanya tes uji mutu baku pada saat itu. Setelah pasca itu, ya kami juga mendengar dari masyarakat langsung bahwasanya ya sama halnya dengan sebelum tadi kegiatan mereka. Memang kita tidak munafik ya, mungkin ada penyiraman ya. Cuman tidak secekatan mereka pada saat uji tes mutu baku itu. Ya. Mungkin bisa dikatakan perusahaan mengakal-akali. Nah, itu. Seperti itu. Bisa jadi itu. Bisa Iya. karena penyiraman batu bara saat dilakukan uji untuk menghindari banyaknya debu. Itu. Seperti itu. Ya, benar. Sebelum dan pasca Tes penyiraman uji mutu. Ya. seperti biasa Ya. atau tidak ada penyiraman. Ada penyiraman. Ada penyiraman, tapi volumenya tidak sebanyak Ya, waktu saat benar. saat ini dilakukan Dilakukan pengujian. tes, Atau masyarakat bisa ini nambah. Ya. Ya. Ya baik, ini saya ingin menyampaikan kita flashback ke tahun-tahun kebelakang kemarin. Ya. Dahulu sudah pernah ada janji untuk penyiraman, tapi alhasilnya penyiraman itu hanya berjalan dengan jangka waktu yang cukup singkat, Ya. cukup sebulan dan 2 bulan. Hmm. Nah, yang saya sayangi dari kesepakatan hari ini, walaupun belum finish itu ada kesepakatan tentang penyiraman di perusahaan. Menurut saya itu tidak jauh dengan itu proses yang kemarin itu. Ya. Nantinya akan berjalan, tapi akhirnya proses itu akan hilang. Oh, jadi tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati hari ini kan? Iya. Iya. Itu mungkin kita berkaca dari tahun-tahun yang kemarin itu. Apa itu bisa dikatakan menjadi alibi bagi perusahaan untuk jadi akal-akan ke masyarakat? Iya, soalnya di Lunas Jaya itu terkhususnya dari 2019 masyarakat itu bersisi keras untuk menuntut agar perusahaan itu menjauhkan stopel itu. Tapi alhasilnya sampai sekarang banyaknya yang dipermainkan oleh perusahaan untuk masyarakat. Dari janji-janji yang tidak ditepati. Iya. Kemarin juga banyak yang mungkin proses dari masyarakat itu sudah banyak yang telah terjadi di perusahaan tersebut. Apa janji yang tidak ditepati oleh perusahaan? Ya, salah satunya contohnya penyiraman tadi. Iya. Tentang tidak ketransparan tenaga kerja. Iya. Soalnya saya lihat di sana transparan tenaga kerja itu tidak ada. Seperti apa tidak transparan? Karena tidak ada pamflet-pamflet tentang penerimaan pegawai, penerimaan karyawan, tidak ada. Tidak ada. Itu hanya menguntungkan suatu oknum aja, Iya. kelompok. Jadi bagaimana itu perusahaan itu agar bersenambung dengan masyarakat? Saya bilang tidak. Karena proses tersebut tidak dilaksanakan. Sedangkan dana CSR selama tadi tidak terrealisasi di Desa Lunas Jaya. Tidak. Tidak. Tidak pernah. Nah, kenapa baru sekarang kita gugat dana CSR itu baru mau direalisasikan? Itu tanda tanya bagi kita. Iya. Selain itu ada lagi ini kewajiban-kewajiban perusahaan atau janji-janji? Ya, kita berkaca dari saya selaku Ketua Karang Taruna Desa Lunas Jaya Ya. khususnya waktu kemarin Iya. itu pernah mengajukan proposal ke perusahaan Ya. untuk bantuan kegiatan pemuda dan Karang Taruna di Desa Lunas Jaya. Tapi proposal tersebut tidak sama sekali ditanggapi oleh perusahaan tersebut. Tidak pernah. Iya, tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Iya. Jadi menurut saya apa untungnya bagi pemuda desa masyarakat di sana Dengan hadirnya perusahaan tersebut? Oh, iya. Ya, itu mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Iya. Dari warga? Pak Amni? Habis? Iya. Aku nak nanya dulu. Iya. Jadi tadi disebut UKL, UPL. Ya. Tadi disebut juga sempat disebut ya bahwa ketinggian maksimal batu bara itu ada di 5 meter, cuman tadi direvisi kan, tidak disebutkan di dalam ini kesepakatan tadi kan di berita acara. Iya, ya. Kalau yang terjadi di lapangan, berapa kurang lebih
ketinggian tumpukan batu bara, karena yang saya tahu Pak Afni yang warga yang lebih dekat ya rumahnya kan, yang lebih dekat dengan Sopel ya. Ya, kami tidak terlalu memahami Pak, karena menurut kami, namun menurut pandangan ini Pak ya, Ya, kira-kira lah. menurut kira-kira kita bahwa mereka itu berada di bawah luang Pak ya, namun ke atasnya menyamai pohon ya. Jadi kita perkirakan di pucuk 10 dia meter memang Pak ya. letaknya kemarin memang sempat waktu kita keruk, ini ya. unjuk rasa Ya, kemarin dia ya. di bawah kan. Ya. Itu ketinggian dia sama dengan Pohon pohon karet yang berada di wilayah pemukiman. pemukiman. Yo, artinya lebih lah kalau misalkan pohon karetnya bela di sekitar 8 meter. 8 meter. Iya. Berarti sekitar paling rendah 10 meter ya. Iya. Tapi kalau aku melihat kemarin itu ya paling rendah 10 meter itu. Iya. Paling sedikit 10 meter karena memang sudah tinggi. Nah, ini tanggapannya lah terkait nanti misalkan ditemukan sampai bahwa itu sudah menyalahi dari yang ada di UKL dan UPL, bahwa ketinggian itu sudah melebihi dari apa yang sudah menjadi aturan ya kan? Sudah tentu kami selaku masyarakat, apabila pihak PT Serpu Lintas Jaya tidak melakukan apa yang telah masyarakat harapkan, kami tetap berharap untuk bertekad bahwa ke depannya kami tetap melanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku Pak. Apa melanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku itu? Apa akan melakukan gugatan ke? Ya tentu. Ya. Kita mengadakan gugatan yang sesuai dengan. Apakah akan lagi berdemo atau berunjuk rasa? Rasanya untuk sementara kita hormati pemerintah, pakar hukum, kita tetap melanjutkan ke hukum Pak ya. Karena rasanya kalau kita demo dulu, kita menyalahi. Kita selaku masyarakat yang lemah Pak, sebenarnya tidak kepingin untuk melakukan kejahatan sebenarnya. Namun telah kami sampaikan sesuai dengan kami harapkan, setidaknya pihak perusahaan bisa merespon yaitu apa yang telah kami sampaikan tadi Pak. Jadi dengan catatan berharap kita jaga kehormatan baik pun kepada pemerintah maupun hukum, namun harapan kita tetap terrealisasi Pak. Itu harapan selaku masyarakat kan. Nah ini Supreja melihat bahwasannya diskusi tadi lebih banyak ke arah yang dibicarakan hukum. Tapi sisi kemanusiaan kayaknya lebih sedikit. Nah, karena gini ya, kalau menurut saya, karena saya sudah beberapa kali mengunjungi Desa Lunas Jaya dan saya melihat secara langsung bahwasanya debu batu bara itu memang memang memasuki pemukiman bahkan ke dalam rumah warga. Yang saya tangkap kayak gini, ya orang-orang yang di luar Desa Lunas Jaya seperti saya enak cuma bilang bla 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 karena tidak merasakan. Nah dari sisi kemanusiaan kan sudah pasti ini kan sangat merugikan bagi ini masyarakat Desa Lunas Jaya. Memang pada dasarnya debu itu mungkin tidak secara langsung berdampak. Yang dikatakan tadi dari perwakilan masyarakat dari lembaga bahwa itu akan berdampak cukup lama kan, bahkan 10 sampai 15 tahun. Nah, yang diupayakan sekarang kan supaya debu itu tidak menghilang ya. Supaya dia tidak masuk ke pemukiman warga. Nah, bagaimana ketika nanti setelah berbagai pihak khususnya dari pihak perusahaan sudah melakukan upaya tapi debu itu masih masuk ke dalam piring yang seperti piring makan. Ada itu disebutkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana sikap ini dari masyarakat sendiri, dari lembaga yang mewakili masyarakat? Tentunya Pak, kami selaku masyarakat yang lemah, apabila itu masih pun terjadi, kami
tetap mengharapkan kepada semua pihak, terutama kepada adik-adik dari KMPI, yaitu apa? Gencar, OPLI dan seluruh masyarakat tempat sepali ini Pak, yang seiman seagama terutama, kami mohon untuk mendukung kami dalam melaksanakan apa yang telah mereka perbuat kepada kami. Itu ya. Oke. Mungkin Yang ada tambahan terima kasih, Pak. dari ini ketika mereka sudah berupaya tadi kan, tapi debu itu masih baik bahasanya. Ya, saya tertarik dengan kalimatnya Super Eja tadi yang bilang tadi yang disampaikan saya cuma hukum dan hukum, kemanusiaannya di mana kan? Iya. Walaupun tadi Pak Adi bilang gitu kan salus populi suprema las esto gitu kan ya, gitu. Ya hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat gitu. Nah memang ya kita tahu itu di sini apa yang dilaksanakan dengan adanya uji itu buat saya kayak sebuah mencari alasan pembenar. Mencari sebuah alasan pembenar keberadaan perusahaan itu yang jelas-jelas punya stockpile yang tinggi, punya crusher yang kebisingan yang mengganggu masyarakat gitu kan. Itu kayak sebuah jadi alasan pembenar. Makanya tadi saya bilang, kita kayak ngelawan dua di persidangan, kita kayak ngelawan dua hakim sama jaksanya. Sementara kita yang bela masyarakat tuh bingung nih mau mencari keadilan di mana. Kayak gitu. Ya kalaupun apa yang tuntutan awal masyarakat adalah pindahkan stockpile itu. Gitu loh. Supaya ketentraman, kenyamanan masyarakat kembali. Piring itu nggak ada lagi B3-nya gitu kan. B3 limbah batu bara tuh nggak ada lagi gitu. Oh, nggak ada ya. Itu perjuangan yang selalu kita perjuangkan. Gitu loh. Bagaimana nanti ujungnya. Kalau ya kita tetap fokus komit ke perjuangan itu. Kalaupun tidak selesai di sini, kita akan lanjutkan ke tingkat episode berikutnya. Gitu. Artinya perjuangan akan terus berjalan. Ya, gitu. Nggak selesai di sini, kita lari kemanapun kita akan kejar gitu loh. Dan harap diingat, tadi orang Serpunya bilang, ya kalau nggak terima silakan lakukan gugatan. Oh sorry bos, ada namanya kalau masalah lingkungan itu ada pidana lingkungannya juga. Jadi harap diingat nih, ada pidana lingkungan terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran lingkungan gitu. Catat sekali lagi Bung Dedi. Catat sekali lagi. Iya, sekali lagi. Harap dicatat dalam rezim undang-undang lingkungan hidup itu ada pemidanaan. Jadi setiap korporasi yang melakukan pelanggaran pidana terhadap lingkungan hidup, maka kepadanya akan dijatuhkan pemidanaan. Mungkin gitu. Pemidanaan. Iya. Gitu. Oke. Gitu. Iya. Terima kasih. Oke. Ada tambahan dari adik siapa? Perkenalan. Dwi Sandi. Iya. Dari Muda, bagian dari aliansi tolak Madara Hitam. Iya. Mungkin ingin sampaikan adalah pertama atas kejadian di forum tadi gitu ya. Saya menyayangkan atas sikap arogan dari. Nanti terpisah lah itu. Ya itu pertama. Nanti terpisah yang kedua kita wawancara terpisah itu nanti. Bicara soal kemanusiaan ya tadi. Iya, kemanusiaan. Kita melihat sisi kemanusiaan. Yang pertama yang kita lihat adalah artinya dengan adanya pertemuan ini hari ini dan pembahasan hari ini membuktikan sebetulnya, membuktikan bahwa memang ternyata ada gitu permasalahan di Lunas. Pertama adanya penyiraman, artinya memang sebelum adanya penyiraman itu sudah ada memang debu-debu itu mengarah ke masyarakat. Itu menjadi sebuah bukti bahwa memang benar-benar terjadi. Meskipun hasil yang kemudian hari ini didapatkan oleh masyarakat itu tidak sesuai maksudnya dengan kehendak masyarakat. Iya, karena memang ya kita nggak tahu. Tadi disampaikan oleh masyarakat juga pengecekannya itu terkesan
ada kejanggalan gitu ya. Iya. Ada kejanggalan seperti misal Ya, menyiram. iya, Menyiram. disiram dulu udaranya ini batu baranya baru di tes ya, udaranya gitu. Iya, Artinya memang ya sudah disiram ya nggak mungkin ada gitu. Harusnya walaupun ada Walaupun mungkin sedikit ya. gitu. Jadi di ambang batas Oke. ya. Belum lagi air ya Iya. kan. Airnya itu di sumur terdalam gitu kan, pompa dan itu juga disaring juga. Heeh. Ya. Ya gimana mau arusnya kan ya di atasnya gitu. Di dasarnya. Oh iya, karena debu itu kan dia di atas ngambang ya. Iya. Dia tidak tenggelam ya. Iya benar. Tidak seperti debu ini apa? Debu tanah ya. Iya benar. Iya. Ngambang ya. Ya, Kalau lihat kemarin di sana. Oke. Kalau kita bicara tentang kesehatan ya Iya. sebenarnya. Kalau tadi disampaikan juga di forum itu bahwa kesehatan itu kita bakal bisa mengeceknya 5 sampai 10 tahun ke depan. Iya. Nah, ini yang salah dalam hal berpikir menurut saya gitu. Karena mau mati dulu apa? Maksudnya masyarakat baru kemudian ini diatasin. Harusnya kan mulai dari sekarang gitu. Iya, harus dicegah Jangan dari sampai- sekarang. Jangan sampai ada yang sesak napas dulu, kanker dulu, ya kan? Baru kemudian ditindak. Nah, ini kan salah menurut saya. Harus paling enggak ya diantisipasi lah dari sekarang gitu. Kan ini sudah ada indikasinya gitu. Dengan bukti tadi sudah mau ada penyiraman, terus juga mau dibangun ditanam pohon. Berarti memang sudah ada indikasi itu gitu. Iya. Dan saya juga menekankan lah kepada masyarakat bahwa hal terpenting adalah ya yang kita pikirkan bukan kita hari ini, tapi bagaimana kita di masa depan. Bukan kita aja tapi anak cucu gitu. Karena ini bakal berdampak jangka panjang gitu. Kita yang tiap hari di sana, tiap hari menghirup itu, ya kita nggak tahu gitu kan apa yang akan terjadi, baik itu dari kita maupun anak cucu gitu. Ya. Menurut saya seperti itu. Jadi segi kemanusiaannya harusnya masyarakat terus berjuang lah dalam hal ini gitu. Iya. Gitu. Dalam konteks ini juga saya ingin menyampaikan bahwa dalam hal ini pemerintah juga harus bertindak tegas. Iya. Konteks ini gitu untuk mengambil sikap gitu. Seperti apa sikap pemerintah gitu. Jangan sampai tidak bersikap gitu. Anginan. Ya terkesan apa ya? Ya. Menengahi. Padahal ya harusnya pemerintah itu berpihak kepada rakyatnya gitu. Iya. Seperti itu. Kepentingan rakyat lah. Ya, seperti itu. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, jangan sampai kita merasa rendah diri dalam konteks kita merasa lemah. Ingat, masyarakat itulah yang memilih penguasa. Ya, dia Rakyat yang rakyat adalah rakyat pemilik segalanya. Iya. kedaulatan gitu. Iya. Ya, yang lebih kuat gitu. Gitu, Pak. Oke. Ya gitu. Oke. Kalau tidak ada rakyat, mungkin tidak akan kuat perintah kita seperti itu. Mungkin kayak gitu sih. Iya. Pandang. Oke. Ini ada kata-kata penutup. Oke ya. Ya, Closing penutup statement untuk lah. saya, Iya. Closing statement dari ini warga Desa Lunas Jaya. Iya. Dia langsung Saya pemuda ya. asli Desa Lunas Jaya. Ini ada kata penutup dari saya tentang pepatah dari leluhur kita Iya. yang bicara sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya akan timbul juga. Sepandai-pandainya tupai melompat, nanti akan jatuh juga. Iya. Itu mungkin dari saya. Oh, oke. Iya. Oke, sahabat Sepereja, itulah tadi ya bincang-bincang kita dengan perwakilan masyarakat Desa Lunas Jaya, Bung Dedi dari KNPI Pali, Bung Rijal, aktivis kecil Bernas, kecil Bernas, dari Gencar Pali, dari Opli mana? Opli. Oh, dari Opli ya, dari Opli. Dan juga dari Pak Apni yang ini apa dia mewakili masyarakat sudah ini berbincang-bincang dengan kita kan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya dengan hadirnya Stokpel di kilometer 36 Desa Lunas Jaya itu sampai hari ini itu menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini pun setelah dilakukan penyampaian hasil uji masyarakat masih belum puas dengan hasil yang disampaikan. Untuk itu kepada semua pihak terkait yang di sana ya, ini masyarakat Lunas Jaya, tolong
tidak bisa hanya dengan para pejuang-pejuang ini. Masyarakat Desa Lunas Jaya merasa tertindas. Mereka berjuang, harus kita kawal. Oke, sahabat Sukareja, dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi di channel yang sama di kesempatan yang berbeda.